Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua. Pada kesempatan kali ini kita sudah masuk ke bab 5, kisah keteladanan Wali Songo. Pernahkah kamu mendengar kata wali? Wali adalah sebutan untuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memiliki ilmu agama yang tinggi. Di Indonesia ada Wali Songo. Mereka adalah para penyebar agama Islam di Indonesia. Banyak hal yang bisa kita teladani dari mereka. Jasa Wali Songo di Indonesia sangat besar dalam penyebaran dakwah Islam, terutama di Pulau Jawa. Mereka memiliki ilmu agama yang tinggi dan berakhlak mulia. Oleh karena itu, dakwah mereka pun dapat diterima oleh masyarakat di mana mereka berada. Kisah para Wali Songo. Wali Songo adalah sebutan yang diberikan kepada para penyebar agama Islam di Indonesia. Mereka adalah para ulama yang luar biasa. Ilmu pengetahuan agamanya sangat tinggi. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sangat dalam. Mereka adalah orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah memberikan mereka karomah. Karomah adalah kekuatan atau keajaiban yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para wali. Kita mengenal 9 wali Allah atau 9 waliullah, yaitu yang pertama Sunan Gresik. Nama asli Sunan Gresik adalah Syekh Maulana Malik Ibrahim. Kedua, Sunan Ampel. Nama asli Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Ketiga, Sunan Bonang. Nama asli Sunan Bonang adalah Maulana Maktum Ibrahim. 4. Sunan Derajat. Nama aslinya adalah Raden Qasim. Yang kelima, Sunan Kudus. Nama asli Sunan Kudus yaitu Ja'far Shodiq. Yang keenam, Sunan Giri. Nama aslinya adalah Raden Paku. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga, atau yang memiliki nama asli Raden Said, atau ada yang menyebutnya dengan Raden Syahid. Yang kedelapan, Sunan Muria, yang memiliki nama asli Raden Umar Said. Kemudian yang ke-9 adalah Sunan Gunung Jati, yang memiliki nama asli yaitu Syarif Hidayatullah. Nah, yang pertama ini adalah visualisasi dari Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim. Sunan Gresik adalah tokoh tertua di kalangan Wali Songo. Nama Syekh Maulana menunjukkan bahwa dia adalah seorang ulama besar dan berpengaruh. Dia menjadi guru bagi para wali dan penasehat bagi sultan. Ketika dewasa, dia diperintahkan ayahnya untuk menyebarkan Islam ke wilayah selatan. Bersama dengan 40 orang rombongan, mereka tiba di Gresik pada tahun 1380 Masehi. Pada masa itu, Nusantara dikuasai oleh kerajaan Majapahit. Maulana Malik Ibrahim dan rombongan kemudian menetap di desa Leran, arah barat kota Gresik. Perlahan-lahan, Maulana Malik Ibrahim menyebar ajaran Islam. Mula-mula membuka warung,
yang menjual keperluan penduduk. Lama-kelamaan, warungnya ramai dikunjungi pembeli. Setelah itu, dia menjadi tabib. Dia mengobati penyakit dengan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Masyarakat pun mulai tertarik dan menjadi pengikutnya. Setelah pengikutnya banyak, Maulana Malik Ibrahim mendirikan masjid dan pesantren. Banyak murid yang datang ke pesantrennya untuk memperdalam ilmu agama. Dalam kesehariannya, Maulana Malik Ibrahim dikenal sebagai pribadi yang santun. Di samping itu, dia juga murah hati kepada fakir miskin. Maulana Malik Ibrahim wafat pada tahun 1419 Masehi dan dikenal dengan nama Sunan Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel yang memiliki nama Raden Rahmat. Nama aslinya adalah Ali Rahmatullah. Dia adalah putra Syekh Ibrahim Asmarakandi dengan Dewi Chandrawulan. Ayahnya adalah seorang ulama dari Samarkand di Asia Tengah. Dari silsilahnya, dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-23. Menurut catatan sejarah, dia lahir pada tahun 1410 Masehi. Sunan Ampel datang pertama kali ke Nusantara pada tahun 1443 Masehi. Bersama keluarganya, dia mendarat di pantai Tuban. Di Tuban, dia mengajarkan agama Islam kepada masyarakat. Kepribadiannya yang santun membuat masyarakat tertarik dan mengikuti ajarannya. Akhirnya, dia menikah dengan putri Bupati Tuban yang bernama Nyi Ageng Manila. Sejak menikah, dia dikenal dengan nama Raden Rahmat. Dari pernikahan ini, Raden Rahmat dikaruniai 6 anak. 2 di antara putra-putrinya juga menjadi wali, yaitu Makdum Ibrahim alias Sunan Bonang dan Raden Qasim alias Sunan Derajat. Ajaran Raden Rahmat yang terkenal adalah Moh Limo. Moh artinya tidak mau, Limo artinya 5 perkara. Artinya, tidak mau melakukan 5 hal yang tercela. 5 perbuatan tercela tersebut adalah tidak mau berjudi atau moh main, tidak mau mabuk atau moh ngombe, tidak mau mencuri atau moh maling, tidak mau mengkonsumsi narkoba atau moh madat, dan tidak mau berzina atau moh madon. Dengan ajaran Moh Limo ini, masyarakat terhindar dari perbuatan maksiat, sehingga mereka menjadi orang yang taat beribadah. Ketiga yaitu Sunan Bonang atau Maulana Makdum Ibrahim. Maulana Makdum Ibrahim adalah putra dari Sunan Ampel. Dia lahir di Tuban pada tahun 1465 Masehi. Sepulang dari Pasai, Maulana Makdum Ibrahim diutus ayahnya untuk berdakwah di Tuban. Selain itu, dia juga menyebarkan Islam di daerah Pati dan Pulau Bawean. Untuk memperlancar dakwahnya, Maulana Makdum Ibrahim mendirikan pesantren di Tuban. Ketika berdakwah, dia menggunakan gamelan, yaitu kesenian rakyat Bonang. Penggunaan gamelan tersebut adalah untuk menarik masyarakat agar datang ke masjid. Gamelan yang ditabuh itu lalu dinamakan bonang. Ketika Sunan Bonang menabuh gamelan, masyarakat berbondong-bondong ke masjid. Setelah itu, Sunan Bonang menjelaskan makna tembang yang dinyanyikannya. Salah satu tembang ciptaan Sunan Bonang yang terkenal adalah Tombo Ati. Artinya obat penawar hati. Menurut tembang atau lagu tersebut, obat hati ada 5, yaitu yang pertama, membaca Al-Quran dan memahami maknanya.
kedua, rajin melaksanakan sholat malam atau sholat tahajud. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh untuk belajar kesalehannya. Yang keenam, rajin berpuasa. Kemudian yang kelima adalah banyak berzikir di malam hari. Keempat adalah Sunan Derajat atau Raden Qasim. Raden Qasim adalah saudara Sunan Bonang. Dia diutus ayahnya untuk berdakwah ke wilayah Gresik. Raden Qasim kemudian menetap di Kampung Jelak, Banjarwati. Di tempat ini, dia mendirikan surau yang kemudian menjadi pesantren. Kampung ini kemudian berganti nama menjadi Banjaranyar. Beberapa tahun kemudian, Raden Qasim pindah ke dataran yang lebih tinggi. Bersama para muridnya, Raden Qasim membangun perkampungan baru, dinamakan Desa Derajat. Sejak itulah Raden Qasim dikenal dengan panggilan Sunan Derajat. Salah satu nasihat Sunan Derajat kepada muridnya adalah Bapang den simpangi, ono catur mungkur. Artinya, jangan mendengarkan perkataan yang menjelek-jelekan orang lain. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Untuk mengenang jasanya, dibangunlah museum dekat makamnya. Di museum tersebut, kita dapat melihat barang-barang peninggalan Sunan Derajat. Yang kelima yaitu Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq. Ayahnya bernama Sunan Ngudung dan ibunya bernama Syarifah, cucu Sunan Ampel. Sunan Ngudung adalah panglima kerajaan Demak yang terkenal. Ketika ayahnya wafat, Ja'far Shadiq menggantikan posisinya sebagai panglima perang. Setelah tidak menjadi panglima perang, Ja'far Shadiq memutuskan untuk berdakwah ke dalam Tajuk, utara Demak. Di Tajuk, Ja'far Shadiq hidup bersama dengan santrinya yang dibawa dari Demak. Dia kemudian mendirikan masjid dan menara pada tahun 1549 Masehi. Kota Tajuk diubah namanya menjadi Quds, yang artinya suci. Masyarakat kemudian mengenalnya sebagai Kota Kudus. Ja'far Shadiq kemudian dikenal dengan nama Sunan Kudus. Yang keenam ialah Sunan Giri atau Raden Paku. Nama kecil Sunan Giri adalah Raden Paku atau Jaka Samudra. Dia adalah putra dari Syekh Maulana Ishaq dengan Dewi Sekardadu. Ayahnya adalah seorang ulama dari Gujarat, India. Ibunya adalah putri Bupati Blambangan, Jawa Timur. Dia lahir sekitar tahun 1443 Masehi di Blambangan. Karena ada suatu urusan, Syekh Maulana Ishaq meninggalkan Dewi Sekardadu dan putranya pergi ke Pasai. Raden Paku pertama kali mendapatkan pendidikan agama dari pesantren Ampel, pimpinan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya, dia mendapatkan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah bertahun-tahun belajar kepada Sunan Ampel, Maulana Ainul Yakin dan Raden Maulana Makdum Ibrahim dipanggil menghadap Sunan Ampel. Mereka berdua diutus oleh Sunan Ampel untuk menimba ilmu di Mekah. Akan tetapi, sebelum menuju Mekah, mereka berdua diminta agar singgah terlebih dahulu di Pasai untuk menemui Syekh Maulana Ishaq. Rupanya, Sunan Ampel ingin mempertemukan Maulana Ainul Yakin dengan ayah kandungnya. Lalu mereka berdua pun berguru kepada Syekh Maulana Ishaq. Setelah belajar selama 7 tahun di Pasai, mereka kembali ke Jawa. Pada saat hendak pulang, Maulana Ishaq membekali Raden Paku dengan segenggam tanah.
Beliau memintanya agar mendirikan pesantren di sebuah tempat yang warna dan bau tanahnya sama dengan yang diberikannya. Sepulangnya ke Jawa, Maulana Ainul Yakin segera mencari tanah yang dimaksud ayahandanya. Ternyata tanah itu cocok dengan tanah di daerah Giri, Gresik. Kemudian dia mulai berdakwah dengan pendidikan pesantren di daerah Giri, sehingga mendapat julukan Sunan Gresik. Pesantrennya menjadi pusat kajian ilmu tauhid dan fikih. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Giri menjadi kemurnian akidah. Dia tidak mau menerima adat istiadat yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga atau Raden Syahid. Nama aslinya adalah Raden Said atau Raden Syahid. Dia adalah putra Bupati Tuban, Arya Wilwatikta. Sunan Kalijaga disebut juga dengan Syekh Malaya. Raden Said adalah murid Sunan Bonang. Setelah ilmunya cukup, Sunan Bonang mengutusnya untuk mendakwahkan ajaran Islam. Pada mulanya Sunan Kalijaga pergi ke Cirebon. Setelah itu dia berdakwah ke Kadilangu, Demak, dan sekitarnya. Di tempat inilah Sunan Kalijaga tinggal hingga akhir hayatnya. Dalam menyebarkan Islam, Sunan Kalijaga memadukan dakwah dengan seni budaya masyarakat. Dia menciptakan wayang kulit, gamelan, tembang Jawa, ukir-ukiran, dan batik. Di antara tembang yang diciptakannya adalah Lir Ilir dan Dandang Gula Semarangan. Adapun gamelan yang dibuat oleh Sunan Kalijaga adalah Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu. Kedua gamelan tersebut saat ini disimpan di Keraton Yogyakarta dan Keraton Surakarta. Kedua gamelan ini disebut dengan gamelan sekatenan. Karya Sunan Kalijaga lainnya yang hingga saat kini masih digemari oleh orang Jawa adalah wayang kulit. Setiap tokoh wayang dibuat gambarnya lalu diukir di atas kulit lembu. Yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Raden Umar Said adalah putra dari Sunan Kalijaga. Dia menyebarkan ajaran Islam di wilayah lereng Gunung Muria, Jawa Tengah. Oleh karena itu, dia dikenal dengan nama Sunan Muria. Selain di Muria, dia juga mengembangkan dakwah ke pelosok Pati, Kudus, Juwana, hingga ke pesisir utara Pulau Jawa. Sunan Muria berusaha mengislamkan tradisional kebudayaan masyarakat. Sedikit demi sedikit, tradisi tersebut diubah dan disesuaikan dengan ajaran Islam. Dalam bidang kesenian, Sunan Muria juga menciptakan tembang, yaitu Sinom dan Kinanti. Lewat tembang-tembang itulah Sunan Muria mengajak orang-orang mengamalkan ajaran Islam. Sunan Muria dikenal lebih suka berdakwah pada rakyat jelata dibanding kaum bangsawan. Oleh karena itu, daerah dakwahnya cukup luas dan tersebar, mulai lereng Gunung Muria hingga daerah pesisir utara. Cara dakwah inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal sebagai Sunan yang suka berdakwah topongeli, yaitu dengan mengikuti kegemaran masyarakat. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Sunan Muria wafat dan dimakamkan di desa Colo, sekitar 19 km dari pusat kota Kudus. Hingga sekarang banyak umat Islam yang berziarah ke makamnya untuk meneladani kealiman dan perjuangannya dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam. Yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah lahir pada tahun 1448 Masehi.
Ayahnya adalah seorang sultan Mesir bernama Syarif Abdullah. Ibunya adalah putri Raja Siliwangi yang bernama Nyai Larasantang. Pada saat berusia 20 tahun, Syarif Hidayatullah pergi ke Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Setelah itu, dia pergi ke Baghdad untuk belajar tasawuf. Pada tahun 1475 Masehi, Syarif Hidayatullah dan ibunya tiba di Nagari Caruban Larang atau Cirebon. Pada masa itu, pengusaha Nagari Caruban adalah pamannya sendiri, yaitu Prabu Cakrabuana. Syarif Hidayatullah kemudian dinikahkan dengan putri pamannya, Ratu Pangkungwati. Setelah Prabu Cakrabuana meninggal, Syarif Hidayatullah diangkat menjadi raja di Nagari Caruban. Syarif Hidayatullah wafat pada tahun 1568 Masehi dan dimakamkan di Pasir Jati, bagian tertinggi kompleks makam Gunung Sembung. Salah satu putranya adalah Pangeran Sabang Kingking. Pangeran Sabang Kingking adalah pengusaha kerajaan Banten yang dikenal dengan nama Sultan Hasanuddin. Setelah kita mempelajari kisah keteladanan Wali Songo di atas, maka kita tentunya dapat mengetahui visualisasi atau gambaran dari Wali Songo itu. Siapakah dia dan siapa nama aslinya? Siapakah dia dan siapa pula nama aslinya? Siapakah dia dan siapa 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 nama aslinya? Terima kasih adik-adik semua, semoga ilmunya bermanfaat. Amin, amin, ya robbal alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.